Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improper Leaking a Dog, I Became a Billionaire. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kemudian berpindah ke Universitas Jongbu di asrama putri. Terlihat Kim Jo Hyun sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Saat Kim Jo Hyun keluar, Jo Hyun pun dikagetkan dengan tulisan-tulisan yang menghiasi pintu kamarnya. Dan siswa lain yang ada di sekitar Jo Hyun pun menyebut bahwa Jo Hyun pantas mendapatkannya. Mendengar hal ini, Jo Hyun pun hanya memilih diam dan pergi meninggalkan mereka. Lalu saat di kantin, saat Jo Hyun makan, seseorang kembali melemparkan sebuah gulungan kertas hingga mengenai mangkok sup Jo Hyun dan membuat Jo Hyun basah. Dan orang-orang yang ada di belakangnya pun hanya tertawa melihat kejadian ini. Jo Hyun pun hanya bisa tertunduk dan membersihkan kekacauan yang mereka buat. Dan di saat yang bersamaan, Lin Shin pun menghubungi Jo Hyun dan menanyakan kabarnya. Jo Hyun pun membalas pesan ini dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dan kemarin ada seekor kucing hitam kecil di lantai bawah asrama yang mencoba mengikutinya sampai ke kamarnya. Mengingat dirinya belum punya pekerjaan, Jo Hyun tidak berani mengadopsinya. Dan di saat itu, seseorang mengambil gambar Jo Hyun. Dan ternyata orang ini memiliki beberapa gambar yang memperlihatkan kondisi Jo Hyun yang menyedihkan. Dan juga video yang memperlihatkan aksi siswa lain yang menjahili Jo Hyun. Siswa itu pun mengatakan bahwa Jo Hyun bahkan tidak berani menoleh untuk melihat siapa yang melemparnya. Jo Hyun memang sangat pengecut. Siswa lain pun mengatakan bahwa hal yang paling memuaskan memang menjahili mereka yang tidak berani melawan. Namun sayangnya reaksinya terlalu kecil. Dirinya ingin melihat Jo Hyun menangis. Menurut gadis itu, Jo Hyun beruntung. Dirinya sudah punya rencana untuk memberinya kejutan besar saat upacara kelulusan. Menghinanya di depan ribuan wisudawan di acara itu pasti akan membuat Jo Hyun hancur. Teman-temannya pun menyebut bahwa itu akan sangat menyenangkan. Mereka benar-benar menantikannya. Pria misterius ini pun mendengar semuanya dan mengirimkan hal itu kepada Lin Shin. Dan pria misterius ini sangat senang saat Lin Shin mentransfernya 1 juta yuan untuk pekerjaannya. Pria misterius ini pun berterima kasih kepada Lin Shin. Dirinya tidak menyangka sepupu yang tidak bisa diandalkan yaitu Ju Wei ternyata memperkenalkan dirinya pada orang yang tepat. Lin Shin menyebut bahwa dirinya lah yang harus berterima kasih karena pria misterius sangat efisien. Dirinya juga butuh bantuannya untuk urusan lain. Pria misterius pun tidak masalah dengan hal tersebut. Menurut Lin Shin, dugaannya benar. Ternyata Jo Hyun memang mengalami perundungan setelah dia kembali ke Korea. Dia bahkan tidak berani cerita pada dirinya soal ini. Untungnya, Ju Wei punya sepupu yang bekerja sebagai detektif swasta di Korea. Setelah diselidiki, ternyata sama seperti yang dirinya duga. Di tempat seperti Korea, di mana orang-orang tidak punya kekuatan nyata, tapi terobsesi dengan menjaga muka, mereka pasti tidak akan terima Jo Hyun yang dianggap mencoreng nama baik pelatih nasional mereka yang sangat terkenal. Walaupun pelatih itu bodoh,
Meskipun dia sudah merugikan banyak pemain Go wanita, bahkan dia juga sudah menghancurkan reputasi komunitas Go di Korea. Orang-orang itu tidak peduli soal benar atau salah. Mereka hanya percaya bahwa Jo Hyun yang mempermalukan Korea. Dan sekarang sudah waktunya dirinya ke sana sendirian. Kemudian Lin Shin kembali mengirim pesan kepada Jo Hyun dan bertanya soal hari kelulusannya tinggal beberapa hari lagi. Karena dirinya sedang tidak terlalu sibuk, Lin Shin pun berencana untuk datang menghadiri dan merayakannya dengan Jo Hyun. Jo Hyun pun kaget dengan hal ini dan bertanya apakah Lin Shin tidak sibuk dan apakah tidak akan mengganggu bisnisnya. Lin Shin pun mengatakan bahwa itu tidak mengganggunya. Dirinya tetap akan menghasilkan uang sambil di sana. Jo Hyun pun akhirnya mengetahui bahwa Lin Shin juga punya bisnis di Korea. Menurut Jo Hyun, di dunia ini, selain keluarganya, Lin Shin satu-satunya yang sangat baik kepada dirinya. Lalu, keesokan harinya di Universitas Tongbu, Korea, Lin Shin pun memberitahu Jo Hyun bahwa dirinya sekarang sudah berada di depan pintu masuk universitas. Mengetahui hal ini, Jo Hyun pun meminta Lin Shin untuk menunggu, karena dirinya akan segera ke sana. Lalu, saat di depan gerbang, Jo Hyun pun bertanya mengapa Lin Shin datang lebih awal. Lin Shin pun menyebut dirinya juga mahasiswa, jadi dirinya penasaran seperti apa universitas di Korea. Dan akhirnya dirinya datang untuk melihatnya sendiri. Lalu siswa lain pun mulai berbisik dan bertanya-tanya apakah Jo Hyun sekarang sudah punya pacar. Dan sepertinya dia bukan orang lokal. Mereka pun menyebut Jo Hyun pengkhianat. Pacarnya saja orang asing. Dan Jo Hyun pun mulai khawatir dengan respon-respon orang di sekitarnya. Lalu Jo Hyun pun mengatakan bahwa Universitas Tongbo ini kecil sekali. Tidak ada yang istimewa untuk dilihat. Jalan Myeongdong punya banyak toko menarik. Dirinya akan mengajak Lin Shin ke sana. Lalu mereka akan makan siang di restoran terkenal di Myeongdong. Namun Lin Shin menyebut bahwa Jo Hyun sudah terlalu jauh dan mengajak Jo Hyun untuk makan di kampus saja. Jo Hyun pun menyebut bahwa kantin universitas ini terlalu sederhana. Dirinya sudah memesan meja restoran terkenal yang lagi tren dan mengajak Lin Shin untuk pergi ke sana sekarang. Lalu Lin Shin pun seketika berjalan ke arah kucing dan bertanya apakah kucing hitam kecil ini yang Jo Hyun ceritakan waktu itu dan menyebut kucing ini sangat imut. Kemudian Lin Shin pun bertanya kepada beberapa mahasiswa di manakah kantin kampusnya. Dan ternyata mahasiswa itu adalah orang-orang yang sering mengganggu Jo Hyun. Gadis itu pun bertanya apakah Lin Shin dari Cina dan mengucapkan selamat datang. Ini kehormatan bisa makan di Universitas Tongbu mereka. Kantin mereka terkenal di dalam negeri karena variasi makanannya yang kaya. Dan pria itu juga mengatakan bahwa mereka punya daging dan harganya setengah dari yang Lin Shin bayar di luar. Bahkan mereka punya buah impor. Gadis lain pun bertanya kepada Lin Shin apakah kantin di Universitas Cina tidak punya kimchi. Namun temannya pun menegurnya karena bertanya seperti itu. Tamu harus dihormati. Meskipun Korea luar biasa, mereka juga harus rendah hati. Lin Shin pun berterima kasih atas informasinya. Dirinya tidak tahu soal tempat lain. Tapi memang kantin universitas mereka tidak punya kimchi. Meskipun ada banyak jenis makanan lainnya. Mereka pun seketika tertawa mendengar Lin Shin menyebut banyak jenis makanan tapi tidak punya kimchi. Namun Lin Shin tidak menanggapinya dan segera mengajak Jo Hyun untuk makan. Menurut Lin Shin, berdasarkan foto yang diberikan oleh detektif, mereka yang paling sering mengganggu Jo Hyun adalah yang di sana. Yang lain hanya penonton atau menikmati penderitaannya. Untuk menghadapi pengganggu seperti ini, dirinya harus bertindak menonjol, memancing mereka untuk bergerak lalu memberi pelajaran yang keras. Dengan cara ini akan jadi peringatan bagi yang lain. Kemudian berpindah ke kantin Universitas Jongbu. Menurut Lin Shin, kurs 6.000 won sepertinya sekitar 31 yuan Cina. Prasmanan dengan daging seharga 31 yuan, ini sangat lumayan. Lalu Jo Hyun pun menyebut bahwa dirinya yang bayar, Lin Shin mungkin tidak punya uang won. Lin Shin pun berterima kasih, lalu saat mereka berjalan, Jo Hyun pun diselimuti rasa khawatir yang berlebih. Lalu saat Lin Shin mencoba mengambil, Lin Shin pun bertanya-tanya apakah ini kimchi. Lalu di saat yang sama, seorang koki pun datang membawa sesuatu. Dan ini ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa lain. Karena mereka hanya bisa dapat ini seminggu sekali.
Melihat hal ini, Lin Xin pun bertanya hidangan apa yang begitu populer. Saat Lin Xin melihatnya, Lin Xin pun berpikir apakah itu kulit semangka acar. Di kampung halamannya, mereka sesekali menggunakan kulit semangka untuk memasak, tapi menjadikannya sebagai hadiah istimewa, dan pusat perhatian itu terlalu berlebihan. Lalu saat berpindah tempat, Lin Xin pun menemukan ayam goreng tepung. Namun Jo Hyun menyebut bahwa itu adalah kue kentang goreng. Lin Xin pun seketika terdiam. Lalu Jo Hyun pun menyebut telur goreng ada di sana dibatasi 1 butir per orang. Dan sup rumput laut hari ini ada dagingnya. Lin Xin pun seketika kecewa melihatnya. Prasmanan di mana telur goreng dibatasi 1 per orang. Lin Xin pun bertanya-tanya ada apakah ini. Dan telur daging ini apakah bisa dimakan dengan nasi? Ini tidak terlihat menggugah selera sama sekali. Tapi pada akhirnya Lin Xin tidak bisa memilih dan makan apa adanya. Dan saat Lin Xin mengambil makanannya, seseorang sedang memperhatikan Lin Xin dengan ponselnya. Setelahnya, mereka pun duduk menikmati makanannya dan di saat itu Lin Xin menunjukkan sebuah permainan di ponsel. Jo Hyun pun bertanya apakah Lin Xin benar-benar bisa mulai bermain dari titik tengen. Lin Xin sangat luar biasa, dirinya sudah bermain Go bertahun-tahun. Gurunya selalu mengatakan untuk tidak pernah memulai dari tengen. Dan bersamaan dengan ini, tingkat kesukaan Jo Hyun naik 10%. Sehingga total kesukaan Kim Jo Hyun menjadi 68%. Namun menurut Lin Xin, strategi ini cukup dinamis, memerlukan penyesuaian tergantung lawannya. Jika seseorang tidak cukup ahli dalam perhitungan, sulit untuk menguasai strategi semacam ini. Dalam pikiran Lin Xin, akhirnya dirinya bisa melihat Jo Hyun tersenyum lagi. Sepertinya hanya Go yang membantu Jo Hyun melupakan kekhawatirannya untuk sementara ini. Lalu di saat itu, sebuah notifikasi masuk ke semua ponsel mahasiswa Universitas Tongbu. Dan notifikasi ini mengejutkan Jo Hyun. Pengumuman itu berisikan tentang kantin Universitas Tongbu hari ini. Kantin menyediakan sup rumput laut untuk makan siang. Tetapi, seorang pria asal Cina memiliki daging dalam jumlah yang tidak wajar di depannya. Menurut aturan, setiap orang hanya bisa mengambil 1 mangkuk sup dan setiap mangkuk sup dibatasi 1 potong daging. Baik mahasiswa lokal maupun internasional. Membayar biaya makan yang sama tapi mendapat layanan yang berbeda. Siapakah yang akan membayar biaya yang sah? Dia mengambil begitu banyak daging. Jangan sampai terbuang jika tidak bisa dihabiskan. Seketika banyak komentar pedas yang mengarah kepada Lin Xin dan Jo Hyun. Jo Hyun pun bertanya-tanya bagaimana bisa berakhir seperti ini. Lin Xin yang mengetahui ini pun marah. Tapi di saat yang sama Lin Xin juga ingin tertawa. Ini terlalu konyol. Dan ternyata pengumuman itu juga memberitahu soal Jo Hyun yang mengambil 2 pasang sumpit. Hingga di dalam komentar itu mereka meminta mengusir Jo Hyun dari universitas. Jo Hyun pun sangat sedih melihat hal ini. Dan tidak menyangka akan jadi begini. Seketika Jo Hyun pun meminta maaf, dirinya benar-benar tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Dirinya bohong kepada Lin Xin, bilang bahwa dirinya baik-baik saja karena dirinya tidak ingin Lin Xin khawatir. Lin Xin pun mencoba menenangkan Jo Hyun, dan menyebut bahwa ini semua bukan salah Jo Hyun. Hanya semua orang di sini benar-benar gila. Mereka benar-benar sudah melampaui batas kesabarannya. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Mahasiswa lain pun menaruh sebuah papan pengumuman itu beserta dengan foto Lin Xin. Lin Xin pun kaget dengan hal ini, hingga banyak pasang mata saat ini memperhatikan Lin Xin dan Jo Hyun. Dan kembali gadis itu mengatakan bahwa Jo Hyun membawa pria Cina ini ke sini untuk mengacaukan universitas mereka. Temannya pun mengenal Lin Xin. Dia yang menghabiskan 2 miliar yuan untuk Jo Hyun. Dia adalah sponsor kaya itu. Mahasiswa lain pun menyebut bahwa Jo Hyun melanggar aturan kantin mereka. Sehingga Jo Hyun harus membayar 10 kali lipat dari jumlahnya, sekitar 60.000 won. Namun menurut yang lain, Lin Xin begitu kaya. Denda 60.000 won itu terlalu murah untuknya. Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang beradab dan masuk akal. Tidak seperti dia. Gadis ini pun menyebut bahwa orang seperti Lin Xin harus diekspos dan biarkan seluruh dunia tahu. Seketika orang-orang di sekitar pun melakukan hal yang sama dan menyebut bahwa Lin Xin datang ke sini untuk melakukan semacam roleplay aneh dengan Jo Hyun. Mereka pun segera meminta Lin Xin untuk membayar dendanya dan segera pergi dari universitas mereka serta keluar dari negara mereka.
Jo Hyun yang sudah tidak sabar lagi menyebut bahwa mereka semua sudah kelewatan. Lin Sin hanya mengambil sepotong daging tambahan, sementara beberapa dari mereka malah mengambil lebih. Mengapa mereka tidak bicara soal diri mereka sendiri? Mengumumkan hal sepele seperti ini ke seluruh universitas itu berlebihan. Mereka hanya mencari-cari kesalahan orang lain dan menanyakan seberapa berkelaskah mereka sebenarnya. Gadis itu pun nampak tidak suka dengan sikap Jo Hyun dan menegaskan bahwa dirinya sudah memberi Jo Hyun muka, tapi Jo Hyun masih berani marah dan seketika melemparkan sebuah botol kecap kepada Jo Hyun. Lin Sin pun seketika menarik Jo Hyun agar tidak terkena lemparan tersebut. Lin Sin pun seketika mengatakan satu botol kecap itu sungguh pemborosan. Lin Sin pun menanyakan hal ini, apakah mereka serius melarang orang mengambil daging atau sumpit tambahan. Tapi mereka membuang-buang sebotol kecap. Apakah mereka sebegitunya? Mendengar hal ini, gadis itu pun nampak sangat marah dan meminta Lin Sin untuk diam dan berniat menyerangnya. Namun Lin Sin tanpa peringatan seketika mendorongnya karena dia menghalangi kameranya. Lin Sin pun bertanya apakah mereka semua merekamnya. Dirinya akan menunjukkan sesuatu yang akan membuka matanya lebar-lebar. Pastikan tidak berhenti di tengah jalan. Dan jangan takut untuk mengunggahnya secara online setelahnya. Jo Hyun pun meminta Lin Sin untuk tidak khawatir. Dirinya juga akan merekamnya. Dengan begitu mereka tidak perlu takut mereka mengeditnya. Dalam pikiran Jo Hyun, apapun yang Lin Sin rencanakan dirinya akan mendukungnya. Lin Sin pun mulai menjelaskan hal pertama mengenai niat gadis itu. Kantin jelas tidak bilang kalau seseorang hanya boleh mengambil satu potong daging. Dirinya bahkan melihat orang di depannya mengambil beberapa potong daging. Dan begitu gilirannya, tiba-tiba dirinya dianggap mengambil terlalu banyak. Jelas-jelas gadis itu hanya membuat alasan untuk mencemarkan nama orang Tiongkok. Gadis itu menanggapi hal ini dan menyebut bahwa orang-orang Tiongkok bahkan tidak bisa membeli kimchi. Melihat sedikit daging saja bikin mereka ngiler. Lin Sin pun mengerti perbedaan pemikiran di antara mereka tidak bisa dijembatani hanya dengan satu kalimat. Jadi Lin Sin pun mengajaknya untuk melakukan sesuatu secara langsung. Lin Sin pun menelepon agennya dan memintanya untuk segera masuk. Dan seketika beberapa orang pun datang dan masuk dengan keranjang penuh semangka. Lin Sin pun menyebut bahwa ini 100 jin atau 50 kg semangka dan dirinya mentraktir semuanya. Mereka pun bertanya-tanya 100 jin itu berapa biayanya. Semangka di negara mereka biayanya harganya 4.000 won per kilogramnya, yang setara dengan 21 yuan per kilogramnya di Tiongkok. Dengan 100 kg semangka, maka itu akan menghabiskan 400.000 won. Dan mereka pun bertanya-tanya apakah Lin Sin benar-benar mentraktir mereka. Dan mereka yang tidak suka pun menyebut bahwa ini adalah semangka Tiongkok. Mungkin jauh lebih buruk dari punya mereka. Mungkin cuma seharga 2.000 won per kilogramnya. Tapi karena ini semangka permintaan maaf, maka dirinya akan terima dengan berat hati. Gadis itu pun menyebut bahwa Lin Sin sadar kesalahannya. Makanya Lin Sin beli semangka mewah sebagai permintaan maaf. Lalu teman mereka yang lain pun menyebut bahwa dirinya belum makan semangka dalam 3 tahun. Terakhir kali waktu dirinya masuk universitas. Keluarganya membelikannya seiris untuk merayakannya. Rasanya tak akan pernah dirinya lupakan. Lalu Lin Sin pun meminta mereka tidak hanya berdiri di sana, dan meminta semuanya untuk segera memakannya. Seketika mereka pun mengambil semangka itu dan memakannya. Dan mereka pun sangat senang karena rasanya sangat enak. Mereka pun bertanya-tanya apakah semangka Tiongkok seenak ini. Mereka pun sudah sering makan semangka namun belum pernah makan yang semanis ini. Lin Sin pun tersenyum mendengarnya dan menyebut bahwa ini sisa dari ladang semangka di Tiongkok. Sesuatu yang tidak punya nilai pasar. Harganya sangat murah sehingga para petani menjualnya seharga 0,2 yuan per kilogramnya untuk memberi makan babi. Semangka ini cuma menghabiskan sekitar 200 yuan hari ini. Mereka yang memakan pun seketika terdiam mendengarnya. Mereka pun tidak menyangka semangka yang mempunyai rasa yang sangat berkelas ini hanya untuk makan babi. Namun sebagian dari mereka menyebut itu palsu. Lin Sin jelas cuma acting. Orang Tiongkok ini habiskan ribuan atau puluhan ribu yuan cuma buat pamer di sini. Mereka pun tidak percaya semangka semewah ini hanya untuk makan babi. Jo Hyun yang terus merekam pun merasa heran melihat sikap mereka yang seperti itu. Kemudian Lin Sin pun melancarkan serangan keduanya, dan seketika sebuah hidangan pun kembali masuk.
Dan ini membuat mereka semua penasaran. Dan saat tutup hidangan dibuka, ternyata itu merupakan hidangan yang sangat menggugah selera. Kembali mereka dikejutkan dengan hal ini. Mereka pun merasa bermimpi karena ada daging sebanyak ini. Aroma dagingnya pun sangat kuat dan kaya. Seumur hidup mereka tidak pernah dikelilingi daging sebanyak ini. Gadis itu pun kembali mengatakan bahwa akhirnya Lin Xin sadar betapa besar dosanya, sehingga semangkas saja tidak cukup. Sekarang Lin Xin membawa jamuan nasional dari Tiongkok untuk meminta maaf kepada mereka. Lin Xin pun seketika tertawa mendengar hal ini dan menyebut gadis itu salah besar jika mengira ini jamuan nasional. Ini cuma masakan rumahan sehari-hari dari pelosok timur laut Tiongkok, dan kembali menanyakan kepada gadis itu apakah dia tahu itu masakan rumahan. Mahasiswa lain pun nampak takjub apakah ini semua masakan rumahan. Mereka pun kembali menyebut bahwa Lin Xin mencoba membohongi mereka dan meminta izin kepada Lin Xin apakah boleh mereka mencobanya sepotong. Lin Xin pun mempersilahkan mereka untuk memakan semuanya. Teman gadis itu pun menawarkan daging kepada si gadis, namun si gadis gengsi dan menyebut bahwa dirinya tidak mau memakannya. Makan daging sebanyak itu tidak sehat, dirinya lebih suka makan kimchi. Kembali Lin Xin meminta si gadis untuk membuka matanya terhadap dunia nyata, karena si gadis sudah begitu dicuci otaknya oleh media mereka sampai benar-benar percaya bahwa mereka orang Tiongkok tidak mampu membeli kimchi. Dan bertanya kepada si gadis apakah si gadis tahu bahwa 90% kimchi mereka diimpor dari Tiongkok. Kembali gadis itu mengatakan bahwa dirinya tidak percaya. Mereka adalah negara maju, bagaimana mungkin bisa kalah dari negara berkembang seperti Tiongkok. Tiongkok tidak lebih dari bangsa pengambil budaya mereka, sejarah mereka, bahkan kimchi mereka. Mereka bangsa Korea yang agung adalah kekuatan nomor 1 di Asia. Lin Xin pun tidak terlalu menanggapi omongannya dan mengiyakannya saja, dan meminta si gadis untuk terus berpura-pura. Dirinya senang melihat bagaimana si gadis terus bersikap sombong. Lagi pula hanya secuil tanah, tetapi di peta dibuat terlihat lebih besar dari seluruh dunia. Lin Xin pun meminta si gadis terus bermimpi dalam sumur kecil, seperti katak di dasar sumur. Sekarang waktunya untuk mengirim semangka dan daging ini ke peternakan babi. Memang itulah tujuan awalnya. Dan sambil jalan, Lin Xin meminta mereka membeli 30.000 pasang sumpit sekali pakai untuk orang-orang ini. Hanya butuh 250 yuan. Dan itu seharusnya cukup lama untuk mereka yang tidak berguna ini. Dengan begitu, mereka tidak akan membuang waktu mengeluh tentang siapa yang mendapatkan lebih banyak sumpit atau lebih banyak daging. Para agen Lin Xin pun mengerti dan segera membawa hidangan tersebut. Namun para mahasiswa meminta mereka untuk tidak mengirim makanan itu ke peternakan babi. Sedangkan si gadis mencoba menghentikan teman-temannya yang menggila karena makanan dan meminta mereka untuk tidak tertipu. Lalu di media sosial, sebuah video mengenai seorang mahasiswa Tiongkok mengambil sepotong daging ekstra Universitas Korea Tongbu secara terbuka mengkritiknya. Mahasiswa Tiongkok itu langsung menutup kantin Korea dengan menyajikan hidangan rumahan dari Tiongkok. Dan hal ini seketika mendapat perhatian netizen dari seluruh dunia. Dan kolom komentar pun terus membanjiri video tersebut. Lalu di Universitas Tongbu, para guru pun mengatakan kepada rektor bahwa situs universitas mereka dibanjiri oleh banyak netizen asing. Mereka pun memposting kata-kata merendahkan di situs mereka. Situasinya sampai mengalami gangguan total. Mereka pun bertanya kepada rektor haruskah mereka mengubah aturan prasmanan dan membuatnya tanpa batas. Bukankah itu bisa membantu mengembalikan citra baik mereka? Namun hal ini disanggah oleh guru lain dan menyebut guru itu gila, serta menyebut bahwa daging itu mahal, bagaimana mereka bisa mampu menyediakan porsi tanpa batas. Namun guru itu mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Reputasi universitas sedang menurun, dan mereka perlu memperbaikinya segera. Pak Rektor pun menegaskan kepada mereka apakah ada yang memiliki solusi. Solusi apapun akan diterima. Dan sekarang menurut Pak Rektor hanya ada satu pilihan tersisa. Kemudian di luar kantin, Lin Xin dan Jo Hyun pun berjalan keluar. Dan di saat itu, seseorang meminta Lin Xin untuk menunggu. Dan ternyata itu adalah Pak Rektor. Jo Hyun pun seketika terkejut karena rektor universitas ada di sini. Lin Xin pun menduga hal ini cepat atau lambat dia akan datang. Dirinya sudah menunggunya. Lin Xin juga menyebut situasinya cukup bagus. Informasi menyebar begitu cepat melalui daring. Dirinya hampir tidak perlu melakukan apa-apa.
Manajemen tertinggi universitas sudah mengetahui semuanya. Pak Rektor pun seketika menunduk di hadapan Lin Xin dan mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar tentang insiden ini. Dirinya langsung datang, jelas bahwa kantin mereka benar-benar salah. Faktanya mereka telah membuat kesalahan besar. Dirinya sudah memerintahkan agar manajer kantin diberi sanksi dan aturan dirubah. Pak Rektor juga mengatakan bahwa dirinya dengan tulus meminta maaf atas apa yang telah Lin Xin alami. Atas nama Profesor Park dan staf lainnya, mereka menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Namun ini adalah kasus yang terisolasi. Universitas Tongbu selalu bersikap ramah dan menghormati para mahasiswa internasional, terutama yang berasal dari Tiongkok. Jadi, Pak Rektor meminta Lin Xin menghapus posting-postingan daring itu. Namun di saat itu, Lin Xin meminta Pak Rektor untuk menunggu. Pak Rektor salah paham, video-video itu bukan dirinya yang merekam, juga bukan dirinya yang mengunggahnya. Mahasiswa mereka sendiri yang mempostingnya. Mereka membawa masalah ini pada diri mereka sendiri. Dan Lin Xin menekankan bahwa dirinya tidak akan menerima permintaan maaf Pak Rektor, karena Pak Rektor tidak tahu apa yang sebenarnya menyebabkan masalah ini. Masalah sebenarnya di sini adalah para pelaku intimidasi ini. Orang-orang ini bersama beberapa mahasiswa Pak Rektor telah membuat pernyataan pengkhianatan dan mengintimidasi Kim Jo Hyun. Lin Xin pun menyebut Pak Rektor sangat buta. Pak Rektor mengabaikan fakta bahwa Jo Hyun berdiri untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dengan berani mengungkapkan kesalahan. Sebaliknya, dengan pikiran yang sempit dan pandangan yang salah, Pak Rektor hanya fokus pada melindungi ego Pak Rektor yang rapuh, berulang kali melanggar hak pribadi dan properti Jo Hyun. Orang yang sebenarnya layak mendapatkan permintaan maaf di sini bukanlah dirinya, melainkan Kim Jo Hyun. Halo guys, kembali Mimin mengingatkan konten ini dibuat untuk mengedukasi betapa bahayanya bullying atau perundungan. Dan seharusnya ini tidak boleh dilakukan, karena itu akan merugikan orang lain dan diri sendiri tentunya. Mimin harap kalian sebagai pendengar tidak meniru atau mencontoh perilaku barusan atau kalian akan menerima konsekuensinya. Sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.